Prabowo Subianto disebut akan maju dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Nama Prabowo merajai sejumlah hasil survei, namun elektabilitas Prabowo disebut stagnan. Bagaimana peluang Prabowo jika kembali maju di Pilpres 2024? Mengapa kemudian Gerindra masih ngotot agar Prabowo kembali menjadi capres? Saya akan diskusikan malam hari ini mengukur peluang Prabowo maju Pilpres 2024 dengan 3 narasumber yang bergabung. Sudah ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menhan Prabowo Subianto, ada Pak Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking, ada Bang Ahmad Fathul Bari, Wasekjen DPP PKS. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Malam, sehat. Kabar baik. Ya. Baik, kabar baik semuanya. Saya akan langsung ke Bang Dhanil Anzar Simanjuntak tentunya sebagai jubirnya Pak Prabowo Subianto. Saya akan langsung tanya, Bang Dhanil, ini wacana kah atau memang serius yang kemudian disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra bahwa Pak Prabowo akan maju di Pilpres 2024? Mas Reinhardt, memang kan sejak awal termasuk di Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa lalu itu seluruh kader Partai Gerindra, DPD dari seluruh Indonesia menyatakan ingin mendorong kembali Pak Prabowo menjadi capres tahun 2024. Hal yang serupa juga kita dengar ketika Pak Sekretaris Jenderal Pak Ahmad Muzani itu berkeliling di DPD di seluruh Indonesia. Seluruh kader Gerindra rata-rata bahkan seluruhnya itu meminta berulang agar Pak Prabowo maju kembali di 2024. Dan permintaan ini memang masif disampaikan oleh seluruh kader Gerindra dan beberapa kelompok. Namun sampai dengan detik ini Pak Prabowo belum pernah menyampaikan secara ofisial, secara resmi, apakah beliau akan maju tahun 2024 atau tidak. Yang jelas Pak Prabowo mengikuti seluruh tes politik, seluruh prosedural politik. Dan hari ini Pak Prabowo masih terus fokus menjalankan tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Concern Pak Prabowo pada hari ini tentu adalah memastikan amanah beliau sebagai Menteri Pertahanan itu bisa ditunaikan dengan baik sampai dengan 2024 nanti. Nah, terkait dengan apakah beliau capres atau tidak, itu mekanisme politik beliau serahkan sepenuhnya kepada Partai Gerindra dan Pak Prabowo juga belum menjawab. Pada waktunya tentu Pak Prabowo akan menjawab secara resmi. Namun saat ini tentu fokusnya adalah menunaikan atau melunas tugas-tugas sebagai Menteri Pertahanan. Oke, baik Bang Dhanil, secara ofisial memang belum ada deklarasi dari Pak Prabowo Subianto. Memang semua tokoh juga secara ofisial belum ada yang menyampaikan untuk akan maju di Pilpres 2024. Tapi ketika yang mengatakannya adalah seorang sekjen, diasumsikan atau dianggap kemudian ini adalah sikap dari Pak Prabowo yang memang bersedia untuk maju. Bagaimana kemudian secara informalnya sikap Pak Prabowo di 2024? Apakah memang tertarik juga untuk kemudian maju kembali di kontestasi itu, Bang Dhanil? Tadi saya sebutkan Pak Prabowo memahami betul ada mekanisme politik, ada prosedur politik yang harus dilalui dan dilewati. Misalnya tadi saya sebutkan Partai Gerindra memang secara DPD, kemudian seluruh kader Partai Gerindra mendorong dan meminta Pak Prabowo untuk kembali menjadi capres tahun 2024. Tetapi Pak Prabowo paham betul bahwasannya tidak cukup misalnya kita bermodal Partai Gerindra saja. Tentu ada mekanisme politik di situ, ada komunikasi politik dengan partai lain dan sebagainya. Namun seperti tadi saya sebutkan, Pak Prabowo tidak concern pada hal ini, concern beliau pada tugas-tugas kementerian di Kementerian Pertahanan. Dan biarlah
proses alamiah politik itu berjalan sebagaimana mestinya, apakah kemudian nanti nation call itu dialamatkan kepada Pak Prabowo sebagai capres atau tidak, kita lihat prosedur politiknya nanti berjalan. Baik, Bang Fathul Bari, dari PKS seperti apa? Ada tanggapan sebagai partai yang pernah 2 kali ikut mendukung mengusung Pak Prabowo di Pilpres, apakah kalau kemudian ketiga kalinya betul Pak Prabowo akan maju, nation call bahasanya Bang Daniel tadi, PKS akan kembali merapat? Ya tentu itu kebijakan masing-masing partai politik ya. Kita tidak ingin masuk ke domain partai politik lainnya. Tapi menurut saya ketika itu pun juga dilakukan, menurut saya hal yang wajar karena tiap partai politik pasti ingin memajukan kadernya sendiri, apalagi pimpinan partainya seperti Pak Prabowo. Dan secara rasional pun juga survei-survei yang ada selama ini juga Pak Prabowo mungkin cukup tinggi ya, sehingga kepercayaan diri itu pun juga pasti temukan harapan juga untuk memenangkan Pilpres. Tapi tentu kami tidak ingin masuk ke sana karena memang tiap partai politik pasti punya keinginan masing-masing, termasuk kami sendiri pun juga sedang melakukan penokohan walaupun bukan Pilpres untuk pimpinan kami Dr. Salim Segaf Al-Jufri gitu, yang sudah menjadi keputusan Majelis Syuro. Tetapi tentu untuk pemilihan presiden nanti tentu prosesnya bukan hanya di internal kami, di internal juga akan ada proses, lalu juga akan ada komunikasi politik, dan tentu akan merangkai konfigurasi masing-masing partai politik, komunikasinya, sampai nanti penentuan namanya. Dan ini menurut saya hal yang masih panjang, dan tadi sekali yang disampaikan Bang Daniel juga fokus untuk bekerja, karena itu juga yang diharapkan oleh publik saat ini ketika kita sedang mengalami masa pandemi sekarang. Oke, tapi setelah 2 kali mendukung, lalu kalah, lalu yang kedua tiba-tiba ditinggal, Pak Prabowo bergabung ke Presiden Joko Widodo, PKS tetap membuka peluang itu juga, kalaupun ketiga kalinya, Bang? Ya, kalau aspek aspirasi dari para kader, anggota, simpatisan, dan sebagainya tentu kita dengarkan juga ya. Dan memang banyak sekali yang juga mengharapkan agar ke depan kita punya alternatif-alternatif lain, misalnya mencoba untuk melakukan mendorong internal dari partai kita sendiri gitu untuk mencalonkan, karena juga berefek terhadap elektabilitas partai. Belum lagi juga harapan kita untuk memberikan alternatif, bahkan bukan hanya konteks nama per nama, tapi kita sudah masuk ke dalam aspek yang lebih sistemik gitu, bagaimana presidensial threshold pun juga sebetulnya kita harapkan bisa lebih rendah gitu, karena banyak sekali warga negara Indonesia yang punya kapasitas, kemampuan memimpin, punya kualitas, dan itu saya ingin buka gitu. Sehingga yang diharapkan publik tentang kepemimpinan ke depan, apalagi sudah 2 periode Presiden Jokowi dan pasti akan berganti nama, akan berganti orang yang akan memimpin bangsa ini, tentu kita harapkan justru publik diberikan pilihan yang lebih banyak dan lebih baik dari para putra-putri terbaik bangsa di Indonesia ini. Baik, Mas Hanta Yuda, bacaan Anda dari luar seperti apa? Anda membaca pernyataan Sekjen Gerindra Prabowo akan maju di 2024 ini seperti apa? Apakah ini cek ombak saja menurut Anda, atau memang peluang itu masih sangat besar bagi Pak Prabowo Subianto? Ya, pernyataan Sekjen ini tentu bukan pernyataan personal. Tentu saja ini bagian dari, meskipun tidak secara official, tetapi bagian dari kalau saya membacanya. Jadi yang dilakukan bukan sekedar cek ombak. Menurut saya penting dilakukan oleh Gerindra untuk memunculkan kembali nama Pak Prabowo, bukan sekedar beredar dalam survei. Kalaupun survei sebenarnya secara angka tidak begitu menggembirakan dibandingkan perolehan beliau ketika di Pilpres yang lalu, dan beda dengan figur baru. Figur lama harusnya mengejutkan dengan angka, meskipun memang Pak Prabowo relatif masih selalu berada di 2 atau 3 besar survei elektabilitas. Tapi saya membacanya begini, Bung Reinhardt. Ini penting bagi Gerindra karena apa? Satu, maju atau tidak maju, atau ada peluang maju bagi Pak Prabowo, ini penting karena untuk menjaga stabilitas elektabilitas Pak Prabowo. Kalau Prabowo tidak dimunculkan sejak sekarang, maka elektabilitasnya semakin merosot. Kesalip oleh Ganjar Pranowo, oleh Anies Baswedan, dan seterusnya.
Sehingga penting memunculkan kembali bahwa Pak Prabowo akan maju kembali di 2024. Sehingga itu penting bagi Gerindra menurut saya, bacaan saya. Meskipun perlu dipikirkan strategi barunya. Yang kedua, ini penting juga bagi Partai Gerindra untuk melakukan stabilisasi di internal partainya, menstabilkan internal. Figur Pak Prabowo ini kuat di internal. Sehingga kalau muncul sama Pak Prabowo, kalau ada keinginan-keinginan lain, itu relatif bisa semakin stabil. Riak-riak politik, mungkin ada faksionalisme mengecil peluangnya. Yang ketiga, menurut saya juga penting ya, untuk tadi seperti Bung Daniel katakan, juga Pak Ahmad betul tadi, soal elektabilitas partai, soal efek ekor jas atau kotel efek. Ini juga penting bagi Gerindra. Elektabilitas Gerindra relatif tinggi juga bagian dari Pak Prabowo, itu penting. Dan yang paling penting menurut saya adalah, yang paling nomor 4 ini adalah, nama Pak Prabowo dimunculkan menjadi capres, itu sekaligus meninggikan harga tiket Gerindra. Persoalan tiket ini akan diberikan kepada orang lain, justru menjadi tinggi. Karena Prabowo masih maju. Beda kalau sejak awal Prabowo tidak maju, ya orang akan berpikir Gerindra akan jadi tiket. Sekarang tiket Gerindra menjadi secara politik karena Prabowo masih maju. Meskipun belum otomatis ya, Pak Prabowo akan maju lagi di 2024. Tapi secara peluang, elektabilitas, kita tidak bisa mengatakan Pak Prabowo kuat, tetapi tidak bisa mengatakan Prabowo lemah. Karena elektabilitas masih ada. Modal beliau sebagai calon presiden masih relatif kuat. Satu, secara partai 13% kursi itu juga angka yang relatif kuat. Cukup mengajak satu atau dua. Satu partai sudah cukup. Itu satu. Yang kedua, beliau ketua umum dan veto player. Orang menentukan di Gerindra. Tiga, catatan saya, infrastruktur Gerindra kan relatif kuat juga. Kalau disia-siakan tidak, ya karena Prabowo sudah 2 kali, tidak maju lagi kan sayang juga. Dan yang ketiga, Prabowo sekarang punya panggung tambahan. Ketua umum Gerindra sebagai Menteri Pertahanan dan dari Pak Jokowi. Itu menjadi kelebihan sekaligus kekurangan ke depan. Jadi uang tidak sebesar 2000, mohon maaf saya harus mengatakan tidak sebesar 2019. Nah mungkin Pak Prabowo juga akan berhadapan dengan figur-figur yang mirip dengan Pak Jokowi. Dugaan saya, predik saya adalah figur-figur gubernur juga. Saya sebut saja namanya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Kalau misalnya tidak berpasangan dengan Pak Prabowo, akan menjadi orang-orang kuat, menjadi petarung lawan bagi Pak Prabowo. Itu tugas Bung Daniel semakin berat dibanding 2019 secara elektabilitas tentunya. Saya kira itu dari sisi peluangnya. Ada sisi koalisi juga tentunya. Ada 3 peluang koalisinya, bisa berkoalisi. Kan kalau poros itu kan kemungkinan hanya 3, Bung Renhat. Tidak bisa lebih tadi ya Pak Tul, saya setuju harus diperjuangkan. Tidak 20%. Putra terbaik bangsa ini, putra-putri terbaik bangsa ini banyak. Kalau dikecilkan semua partai bisa mengusung, itu semakin bagus. Nah, tapi sekarang kan 20%. Peluangnya hanya 3 poros. 3 poros itu asumsi saya kingmaker-nya, bukan prediksi saya, satu yang bisa menjadi kingmaker itu satu Ibu Megawati, PDIP. Yang kedua Jokowi sebagai presiden, dan Golkar, Nasdem, kemudian PKB, kemudian yang ketiga adalah ini Pak PKS dan Demokrat, tetapi belum cukup PKS dan Demokrat. Nah, saya kalau membaca satu persatu, yang paling mungkin bagi Pak Prabowo peluangnya justru bersama PDIP, sekarang yang lagi sedang lengket dekat dengan PD Perjuangan. Dengan Pak Jokowi saingannya banyak, hubungan dengan Pak Jar yang diusung seterusnya. Nah, dengan PKS dan Demokrat, tadi seperti Bung Renhat tanyakan kepada Pak Fatul Badi tadi, PKS sudah kesannya ditinggalkan. Kemudian ada SBY juga, Pak SBY punya nama AHY, itu peluangnya. Nah ini plus minusnya itu ya, Bung Daniel perlu memikirkan kalau Pak Prabowo dengan PDIP berpasangan dengan Mbak Puan, mungkin catatannya itu menjadi jalan terjal juga secara elektabilitas, karena PR-nya Mbak Puan elektabilitasnya belum begitu kuat. Sehingga menangnya tidak begitu besar. Berpasangan dengan Anies Baswedan misalnya dulu sebelum digadang-gadang, Anies sekarang posisi tawarnya naik. Sudah merasa dari levelnya capres. Itu jadi plus minusnya. Ditambah lagi PS dulu. Kan sekutu. Sekarang mungkin agak beda. Jadi peluang tetapi lika-likunya tugas Bung Daniel dan kawan-kawan berat ini. Itu kira-kira bacaan saya. Ya, tugasnya berat, tapi ada peluang, ada tantangan membaca situasi politik ke depan. Bang Daniel Anzar, bagaimana Anda merespon soal peluang dan tantangan tadi yang sudah dijabarkan oleh Mas Hanta Yuda? Menarik ya, karena sekarang Pak Prabowo juga sebagai menhan, tapi tantangan lain juga adalah berhadapan dengan nama-nama lain yang mungkin lebih fresh,
bagi sebagian publik lebih populis mungkin dan juga elektabilitas juga tidak kalah tinggi. Ada Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil dan beberapa nama lain. Bagaimana kemudian soal itu? Kita bahas segmen berikutnya ya. Kita harus break. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Daniel, tadi sudah dijelaskan juga oleh pandangan dari Mas Hanta. Apa tanggapan dari Anda? Ada peluang, ada tantangan, tapi kira-kira tugasnya cukup berat kalau memang, ini kan masih kalau ya, kalau memang Pak Prabowo betul-betul akan maju di Pilpres 2024. Mas Reinhardt, apapun itu, Pak Prabowo kalau ditanya terkait capres ini, beliau selalu menyampaikan, ya biarlah mekanisme politik, proses politik yang alamiah itu berlangsung sebagaimana mestinya. Kalau beliau harus menjadi capres lagi, maka anggaplah itu bonus. Nah, sekarang fokusnya tetap pada bagaimana caranya bisa, tadi saya sebutkan istilahnya, melunasi semua amanah yang sudah diberikan oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Nah, kalau kemudian dalam masa tugas itu ada penilaian yang positif, yang kemudian memberikan dampak eksternalitis positif agar beliau bisa menjadi capres kembali di 2024 sebagaimana permintaan dan harapan dari seluruh kader Gerindra, itu yang saya sebutkan istilahnya bonus yang harus juga dilalui. Jadi seberat apapun tantangannya, seperti apapun peluangnya, tentu hari ini yang paling penting di Pak Prabowo adalah menunaikan tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Nah, proses politik tentu kader-kader Gerindra, pimpinan Gerindra akan bekerja secara maksimal karena mereka tentu juga representasi dari kerja-kerja politik dari Pak Prabowo. Oke, proses politik yang alamiah itu seperti apa sih Bang Daniel? Ya, pertama kan dari satu sisi Pak Prabowo sekarang punya tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan. Nah, itu adalah amanah. Nah, ketika amanah itu ditunaikan secara baik, dan ini sekarang menjadi concern dan fokus Pak Prabowo, itu ada positif pada elektabilitas, ada terimaan dari publik dan sebagainya. Maka tentu kami dalam hal ini Pak Prabowo tidak ingin menciderai amanah itu. Nah, itulah fokus. Nah, ini kan secara otomatis nanti publik akan memberikan apresiasi, insentif atau disinsentif politik. Makanya terus Pak Prabowo pada hal tersebut. Oke, baik Bang Daniel, bicara soal elektabilitas di satu sisi juga meskipun Pak Prabowo merajai hasil survei hampir semua lembaga, Pak Prabowo itu masih di nomor 1 atau mungkin 2, berbeda tipis dengan nama-nama yang lain. Tapi Pak Prabowo juga disebut stagnan elektabilitasnya. Apa tanggapan Anda soal itu? Ya tidak apa, jadi itu menjadi evaluasi secara politik bagi seluruh kader Gerindra di seluruh Indonesia, juga evaluasi tentu bagi Pak Prabowo agar kemudian beliau bisa memaksimalkan tugas-tugas beliau di Kementerian Pertahanan pada saat ini. Sisi lain, seluruh kader Gerindra bertanggung jawab untuk terus bekerja melayani publik, agar kemudian publik tetap percaya, bahkan lebih percaya kepada Partai Gerindra di satu sisi, juga kepada Pak Prabowo. Oke, Bang Fathul Bari, bangunan komunikasi politik PKS dengan Pak Prabowo secara pribadi, sebetulnya sejak kemudian Pilpres 2019 yang lalu kemudian Pak Prabowo gabung ke pemerintahan, itu bagaimana? Apakah memang masih masih baik-baik saja atau kemudian memang ada perbedaan setelah sekarang posisinya sudah berubah? PKS ada di oposisi, tapi Pak Prabowo bagian dari pemerintah. Ya tentu semua dilakukan ya, bahkan sejak
belum bergabung pun juga dikomunikasikan. Dan setelah bergabung juga kita terus melakukan komunikasi, termasuk setelah ada pergantian pengurus di PKS, terutama Presiden PKS dari Soebul Iman ke Pak Ahmad Saiku, kita juga sudah berkunjung ke Pak Prabowo, bahkan ke kantor beliau di Ragunan ya, saat itu juga saya hadir dan diterima dengan baik, silaturahmi kembali, jalan komunikasi. Dan tentu kalau dalam politik, seperti apapun kondisi yang kita lalui, kan termasuk mungkin aspirasi yang banyak pun juga kita terima misalnya, tetap kita menjalin komunikasi ke seluruh pihak ya, apalagi pada Pak Prabowo yang kita dan Gerindra yang sudah bekerja sama gitu dalam 2 kali pilpres sebelumnya gitu. Dan tentu ya dalam politik mungkin konteksnya kita jangan baper gitu. Dan walaupun tentu aspirasi, lalu juga pemikiran, strategi dan segala macamnya itu tentu kita gali terus gitu. Oke. Jadi sekali lagi bangunan komunikasi itu tetap ada, tetap terjaga meskipun sudah berbeda posisi sekarang gitu ya, sudah berbeda PKS ada di oposisi, Pak Prabowo di pemerintahan. Tapi sekali lagi ketika misalnya Pak Prabowo maju di Pilpres 2024, peluang itu masih ada dan masih sangat terbuka seperti yang sudah kita bahas, dan bukan berarti kemudian PKS akan mengubah arah koalisi ke depan. Karena kan yang tadi juga dibaca oleh Mas Hanta, misalnya PKS mungkin dengan Demokrat atau dengan partai yang lain. Ya tentu pertama kita juga sangat mendengarkan ya aspirasi dari bawah gitu, apalagi PKS ini partai kader, kan berdasarkan aspirasi dan inspirasi perorangan gitu, sehingga para di bawah itu sangat penting bagi kami karena nanti kerja partai termasuk kerja pemenangan itu juga bagian dari aspirasi mereka gitu, dan itu yang diharapkan supaya nanti kerja pun juga optimal gitu. Tapi tentu dan juga yang kedua intensitasnya juga berbeda mungkin ya, karena Pak Prabowo sudah masuk dalam pemerintahan, juga mungkin lebih sibuk juga sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan kami fokus di luar pemerintahan, kan kritik, melakukan pengawasan dan segala macamnya, dan tentu intensitas itu juga mempengaruhi kualitas komunikasi. Tetapi apa yang terjadi dalam politik kita dengan adanya presidensial threshold seperti sekarang tentu mewajibkan partai politik untuk menjalin komunikasi dengan seluruh partai, dengan berbagai tokoh yang ada, dengan seluruh elemen. Dan PKS juga kami sadar kita punya suara dan juga kursi itu hanya berkisar sekitar 8,20% gitu. Dan juga dalam hitung-hitungan kami tentu koalisi pun juga kalau mau dibangun itu dengan partai lain, kan kalau kita mau 2 partai saja misalnya PKS dengan Gerindra ataupun dengan Golkar, kalau dengan yang lain kita butuh 3 partai misalnya. Mungkin hanya PDIP yang memang hanya PDIP yang bisa mencalonkan sendiri kan. Dan itu akhirnya juga menjadi realitas politik yang perlu kita hadapi dan kita pikirkan, juga nanti kita komunikasikan dan kita bahas bersama dengan seluruh elemen ketika menjalin rencana koalisi yang ada. Oke, sebelum saya ke Mas Hanta, saya ke Bang Daniel lagi. Bang Daniel, kenapa sih kemudian Gerindra tetap menginginkan Pak Prabowo maju di Pilpres 2024? Apakah maju ataupun tidak, yang seperti dikata Mas Hanta katakan, harus tetap dimunculkan nama Pak Prabowo untuk tiket Gerindra ini tetap naik begitu, tetap ada kotel efeknya? Kenapa itu Bang Daniel? Ya aspirasi politik grassroots Gerindra ya sejak awal memang menginginkan Pak Prabowo menjadi presiden. Dan itu sejak awal ketika partai ini dibentuk, salah satu yang menjadi misi partai ini adalah bagaimana bisa mendorong sosok Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu adalah keinginan seluruh kader. Oleh sebab itulah tokoh sentral menjadi motor utama dari partai ini ya Pak Prabowo Subianto. Jadi bagaimanapun juga ya tentu beliaulah yang diinginkan seluruh kader untuk menjadi presiden dalam hal ini. Oke, baik. Mas Hanta, kalau setiap pilpres kan punya tantangannya sendiri-sendiri ya. Tentu
secara politik dan juga bagi para kandidatnya. Pak Prabowo 2 kali pilpres tentu kalaupun nanti maju di 2024 tentu akan berbeda karena sekarang pun Pak Prabowo sudah bagian dari pemerintahan. Menurut Anda apakah ini sebuah keuntungan ya secara politik sekarang sebagai Menhan tentu berbeda ketika Pak Prabowo di 2 kali pilpres ada di luar pemerintahan. Itu bagaimana menurut Anda soal peluang tadi? Ya, ada dari dua sisi membacanya. Bisa kita membacanya positif karena ada panggung. Dalam politik kan butuh panggung. Kalau kinerjanya bagus sebagai Menhan, meskipun secara elektoral panggung politik sebagai Menhan relatif tidak begitu seksi. Sebenarnya kita itu dibandingkan misalnya trennya gubernur hari ini atau menteri yang terkait dengan menghadapi pandemi dan sebagainya. Tetapi ada tantangan yang kerugian politik ya yang harus diantisipasi atau rebranding atau di recovery adalah soal kekecewaan basis pendukung Pak Prabowo ketika Pak Prabowo lompat bergabung ke pemerintah. Itu otomatis itu stuck dalam bahasa pesimisnya stagnan, optimisnya stabil sebenarnya bisa tergantung perspektifnya, itu berpindah mencari idola alternatif baru. Yang kita baca di data survei kecenderungan ke Anies Baswedan. Beda ceritanya kalau Anies misalnya nggak maju 2024. Bisa jadi kan kembali pulang untuk mendukung Pak Prabowo masih ada peluang. Tapi kalau kemudian maju, ya Pak Prabowo akan mendapatkan lawan yang disiapkan Pak Prabowo lagi. Ini seperti Pak Jokowi yang didukung Pak Prabowo di Pilpres di Gubernur DKI, kemudian menjadi lawan Pak Prabowo, nggak berhasil. Nah sekarang kalau Pak Anies juga jadi lawannya Pak Prabowo juga terjadi hal yang kedua. Itu jadi tergantung dari dua hal itu untuk membaca kemungkinannya. Tapi sebenarnya ada kabar baik. Jika ada ya baru maju itu cerita tapi di level gubernur ya, yaitu kita tahu Ibu Kofifa di Jawa Timur 2 kali kalah juga, kemudian di rebranding dengan Wiswayahinya sudah saatnya di periode ketiga justru menang. Tetapi ada 3 atau 4 variabel saya kasih catatan menangnya Ibu Kofifa. Satu, lawannya siapa dulu? Kalau lawannya flat tidak begitu kuat, ada peluang. Tapi kalau lawannya sangat kuat, figur baru yang kuat, saya kira berat juga bagi Pak Prabowo. Yang kedua, ketepatan memilih wakil. Wakil harus figur baru yang betul-betul, yang fresh juga, elektabilitasnya yang kokoh. Yang ketiga, barisan koalisinya solid. Dan yang keempat, tentu strategi rebrandingnya Pak. Jadi, saya kira koalisi ini memang agak berbeda ya, masih jauh ya, Bung Reinhardt. Karena Pilpres kita ini dinamis sekali. Kalau saya baca analisa tendensi partai hari ini, meskipun politik itu sangat dinamis, partai bisa berubah, last minute akan kemana itu tidak bisa kita tebak. Tetapi kecenderungannya kan PDIP dan Gerindra sekarang sangat dekat. Mungkin kalau ditambah mungkin ada P3 satu. Yang kedua juga partai-partai dalam pemerintahan. Mungkin kita kelompokkan yang kedua relatif bisa tanda petik ya dikendalikan oleh Presiden Jokowi, yaitu Golkar, PKB. Yang ketiga mungkin bisa Nasdem atau PAN. Nah yang ketiga, poros yang ketiga kecenderungan ya, yang di luar pemerintahan yaitu PKS dan Demokrat. Tapi masih butuh satu partai, tambahan PAN atau Nasdem kecenderungannya. PAN balik lagi setelah gabung pemerintah, gabung lagi seperti dulu bisa. Atau Nasdem misalnya agak berbeda, kemudian di ujung berpisah dengan Jokowi juga bisa. Tetapi kalau tidak ada yang berubah, maka nasib PKS dan Demokrat harus hati-hati. Kalau tetap 20%, PKS dan Demokrat tidak bisa mengusung pasangan karena tidak cukup 20%. Semua partai dalam pemerintahan ini misalnya solid, mereka ada 2 pasangan, diusung misalnya siapa, apakah Pak Prabowo dapat di antara 2 itu, maka PKS dan Demokrat tidak bisa mengusung calon. Calon itu bisa dari poros di antara yang dua poros yang terbentuk di dalam koalisi pendukung Jokowi. Itu bisa terjadi. Hanya ada 2. Nanti jangan sampai calon tunggal. Apakah itu nanti benar-benar kompetisi atau tidak? Nah, itu akan muncul. Atau ada satu partai yang terlempar atau luar dari koalisi yang dianggap sekarang solid, biasanya di ujung kan berubah, PKS dan Demokrat berpotensi membentuk poros. Ya kalau saya baca potensinya ada di PAN dan di Nasdem. Kalau kita lihat dinamikanya, analisanya. Jadi Pak Prabowo menurut saya tantangan elektabilitasnya, elektoralnya relatif tinggi. Tapi kalau ini tujuannya untuk partai, ini relatif tepat ya Sekjen mengeluarkan statement ini ya tadi saya katakan untuk menjaga stabilitas para Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo masih akan maju.
menjaga stabilitas internal partainya, menggairahkan infrastruktur partainya, juga saya kira tadi tiket partai itu masih milik Pak Prabowo. Sehingga kalau mau bernegosiasi langsung dengan Pak Prabowo, kira-kira tiketnya masih milik Pak Prabowo. Begitu. Oke, di luar akan maju atau tidak, jadi menurut Anda penting ya bagi partai dalam hari ini Gerindra untuk kembali memunculkan nama Pak Prabowo sebagai capres di 2024. Saya kira tidak hanya Pak Prabowo, tadi juga partai yang lain. Mas Ahmad Batubari juga memunculkan nama Salim, Dr. Salim Segah Al-Jufri yang ada di internalnya. PAN juga ada Pak Zulkifli Hasan. Kemudian semuanya menyebutkan, partai besar, partai menengah, partai kecil menyebutkan. Karena itu posisi tawar ya, cara bernegosiasi. Kalau tidak ada, ya mungkin paling lemah di P3 ya, tidak ada figur. Nah partai yang kecil juga figurnya tidak begitu menonjol. Nah ini jadi tantangan bagi Pak Prabowo itu, saya ada berlapis-lapis. Satu, membentuk koalisinya, Bung Daniel. Sekarang membentuk koalisi itu dengan PDIP harus ya betul apakah bisa atau tidak gitu. Dan sekarang ada relasinya dengan Pak Jokowi juga. Yang kedua, meyakinkan pemilih yang kecewa untuk kembali mendukung Pak Prabowo. Itu juga agak berat menurut saya. Yang ketiga adalah dulu Pak Prabowo kan menggunakan pasti simbol penting itu kan beliau militer, cak dan berani. Dan kemarin strategi politiknya geser ke kanan habis bahkan di ujung itu kelompok-kelompok Islam itu sebenarnya menguntungkan PKS. Justru yang dapat efeknya bisa tidak langsung PKS, bukan PAN selain Gerindanya. Karena ini sangat ke kanan. Itu juga perlu dipertimbangkan di rebranding. Yang ketiga, satu lagi adalah lawan politiknya diperhatikan. Kalau lawannya misalnya ternyata bukan gubernur-gubernur seperti Ganjar, Anies, dan Ridwan Kamil, ternyata lawannya ketua umum yang lain, Pak Prabowo misalnya, mohon maaf saya harus sebutkan Erlangga Hartarto maju, misalnya Mbak Puan sendiri, dan para ketua umum menang, nah, Pak Prabowo berpeluang besar. Kalau yang maju para ketua umum semua, jadi tergantung lawannya juga seperti itu dan pasangan. Jadi kalau lawannya Pak Ganjar, Pak Anies itu berat menurut Anda? Iya, kalau datanya hari ini dan kemungkinan menurut saya berat. Dan kemungkinan trennya saya membaca ada kemungkinan akan tersalib Pak Prabowo. Oke, baik. Bang Daniel, membaca tendensinya Gerindra lebih dekat ke PD Perjuangan saat ini, kemudian sehingga muncul nama Prabowo Puan Maharani. Nah, itu apa tanggapan Bang Daniel seperti apa sih soal itu? Apakah memang ini benar akan ada gambaran soal itu? Atau bagaimana yang akan kita lihat ke depan seperti apa? Tapi dijawab nanti ya Bang, kita break dulu di segmen terakhir dialog. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, segmen terakhir dialog, saya ke Bang Fathul Bari dulu. Bang Ahmad Fathul Bari, apa tanggapan Anda dari yang tadi disampaikan oleh Mas Hanta Yuda soal poros-poros yang mungkin dari tendensinya sekarang begitu ya, PKS dengan Demokrat katakanlah, dan sejauh mana kemudian PKS mencermati nama-nama yang muncul ini dalam kandidat Pilpres, termasuk bahkan nama Pak Prabowo Subianto sendiri? Ya tentu sebagai partai politik kita punya tanggung jawab untuk lahirkan para pemimpin ya, karena idealnya seharusnya memang kaderisasi nasional melalui partai politik gitu, kalau memang kita punya harapan demokrasi itu semakin baik. Tetapi tentu karena basis popularitas kita tentu memantau terus ya, termasuk pertama karena kita tidak bisa mencalonkan sendiri, maka perasa yang kita gunakan pun juga untuk penokohan, lebih ke penokohan gitu, bukan langsung keputusan capres. Itu pun juga kita pahami, dan tentu ini bukan sesuatu yang rigid karena tokoh PKS juga banyak yang lain, tapi karena sudah menjadi keputusan untuk menokohkan satu orang, lain tentu bisa menokoh masing-masing juga, tidak tertutup kemungkinan, dan bisa jadi mungkin alternatif nama ketika nanti kita berbicara tentang koalisi itu bisa muncul juga dari nama-nama yang lain yang ada di PKS, termasuk juga kita tentu memantau basis popularitas ini kan juga memotret banyak tokoh, apalagi di masa sekarang ini panggung yang menjadi sorotan publik juga kebanyakan adalah panggung daerah, dan kita sebagai partai juga sebetulnya juga tidak terlalu jauh dengan mereka, apalagi tokoh-tokoh yang kami sudah usung gitu, seperti Pak Anies ataupun yang lainnya, orang-orang yang memang bahkan bukan hanya sekedar dukung oleh PKS tapi diusung gitu sebagai kepala daerah. Itu mereka pun juga beda pendekatannya
juga pendekatan dilakukan, itu tentu akan lebih mudah ketika nanti ya, kita berbicara tentang koalisi dan nama-nama. Oke, jadi Dan ini menjadi ya. hal yang sama menurut saya. Ini bukan sesuatu yang sebetulnya terlalu rigid, sehingga apapun yang terjadi nanti kita akan lihat pada akhirnya. Tapi tentu sebagai partai politik kita akan terus mendorong tokoh internal, karena bukan hanya tadi popularitas yang kita harapkan dari para tokoh internal kita, tapi tanggung jawab kami sebagai partai politik untuk melahirkan para pemimpin dalam sistem demokrasi yang memang partai politik sebagai sumber pemimpin nasional. Oke, jadi sekali lagi Bang Fathul Bari, PKS kalau kemudian Pak Prabowo benar akan maju, apakah masih mau akan berkoalisi atau kemudian sudah menutup pintu itu rapat-rapat? Ya tentu relatif semuanya ya. Kalau menutup pintu rapat-rapat mungkin rapat-rapat juga nggak mungkin ya. Kita juga membuka pintu sekarang masih ada gitu. Tapi suara publik tentu kita perhatikan. Nah, 2 kali koalisi, lalu yang terakhir masuk ke dalam pemerintahan, lalu juga bagaimana kita membawa suara konstituen kita, janji politik yang disampaikan dan sebagainya, tentu itu menjadi perhatian kami karena kami juga tidak ingin kehilangan konstituen yang selama ini berjuang bersama, para kader yang berjuang bersama, tapi ketika kita putuskan, apa yang mereka harapkan ternyata jauh dari keputusan yang ada, ternyata jauh dari apa yang mereka harapkan. Tentu ini kita harus menimbang-nimbang, sehingga di PKS juga kita tidak akan terlalu gegabah juga untuk mengambil keputusan, walaupun tradisi di PKS ketika sudah diputuskan dalam forum yang sudah mereka pilih di Majelis Syuro, mereka akan tetap mengikuti, tapi mungkin daya dorong, daya gedor untuk memenangkan calon juga nanti kita akan lihat dari nama-nama yang ada, dan itu akan menjadi pertimbangan kami juga untuk memutuskan siapa nanti yang akan kami usung sebagai capres maupun cawapres. Baik, Bang Daniel, yang terbuka lebar tampaknya sekarang PDIP Gerindra, katanya begitu ya, panggung depan dan panggung belakangnya menunjukkan demikian. Apakah benar bahwa skema Prabowo Puan ini juga peluangnya besar terjadi di 2024 kalau Pak Prabowo akan maju tentu akan mengambil cawapres dari partai lain, dalam hal ini adalah Mbak Puan Maharani? Mas Reinhardt, Partai Gerindra, Pak Prabowo itu kami adalah partai nasionalis dan sangat terbuka bekerja sama dengan partai manapun dan pihak manapun. Jadi tidak ada dalam sejarah Partai Gerindra dan Pak Prabowo itu menutup hubungan dengan siapapun, rival politik yang berseberangan atau mitra politik yang jalan bersama-sama. Dengan PDI kita, Prabowo, Partai Gerindra pernah bekerja sama, pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres, Megawati dan Pak Prabowo pada saat itu. Dengan partai-partai yang lain termasuk dengan PKS kita pernah bekerja sama. Kalau misalnya dengan PDIP pada satu masa kemudian kita berbeda sikap, berbeda pilihan politik, dan biasa saja kemarin kemudian berkomunikasi sebagaimana mestinya. Pun demikian dengan PKS, partai-partai yang lain. Jadi pada prinsipnya politiknya Pak Prabowo, politiknya Partai Gerindra itu ya politik merangkul dan memikul tanggung jawab kebangsaan. Nah itu yang yang ingin kita perankan. Jadi dengan siapapun, dengan partai manapun, Pak Prabowo siap bekerja sama-sama memikul tanggung jawab kebangsaan. Pikir itu, Mas Reinhardt. Oke, baik. Mas Antayuda, terakhir dari Anda, setelah sinyal dari Sekjen Gerindra, Pak Prabowo akan maju ini, menurut Anda akan seperti apa ini ke depan peta politiknya? Apakah akan berubah? Atau ya saatnya kemudian semua pihak yang punya kepentingan di 2024 sudah mulai mengkalkulasi? Singkat, Mas Antayuda. Saya kira akan tetap dinamis ya, dinamika politiknya. Jadi saya baca adalah realnya akan ada 3 poros kemungkinan tadi. Bagaimana di 3 kunci, Bu Mega, kingmakernya kalau king queen makernya adalah Bu Mega, maka dekati PDIP. Kedua, bisa kalau Bu Mega dan Jokowi berpisah, tanda petik ya, kita belum tahu kalau ternyata berpisah, maka bisa dengan Pak Jokowi kingmakernya, di situ ada dan sebagainya. Atau yang ketiga tadi bersama Pak SBY dan PKS. Jadi alternatif. Meskipun ada tantangan plus minusnya ketiga-tiganya. Tetapi terbentuknya koalisi itu elektabilitas
tokoh biasanya. Kalau kuat biasanya bisa berkumpul itu para partai. Yang kedua, kedekatan figur atau kedekatan partai. Nah, yang ketiga ini sangat peluang besar bagi Pak Prabowo. Jadi ada dua ya soal seleksi, rekrutmen calon presiden dan nanti di election, di pemilihannya. Untuk koalisi Pak Prabowo peluangnya besar sebenarnya dengan modal 13 kursi di parlemen itu. Dengan syarat itu. Maka dengan satu partai aja. Misalnya mengajak satu, dengan Golkar, Gerindra sudah bisa maju. Dengan PKB saja sudah bisa. Dengan PKS saja sudah bisa. Dengan Demokrat juga sudah bisa. Jadi untuk koalisi terbentuk, besar peluang Pak Prabowo. Tantangannya besar, berat adalah di memenangkan pertarungan kalau ternyata di seberangnya ada figur baru, misalnya dari gubernur yang namanya cukup beredar. Tetapi para gubernur pun belum otomatis bisa maju, karena mereka misalnya Ganjar belum tentu dapat tiket, kecuali kingmaker misalnya Jokowi berhasil. Kemudian Anies juga belum tentu bisa maju. Jadi bergantung. Kalau lawannya ternyata para ketua umum, Pak Prabowo juga maju. Jadi koalisi itu bergantung siapa lawannya, bagaimana peta politiknya. Saya kira terlalu cepat, terlalu pagi untuk menyimpulkan siapa pemenang Pilpres, tetapi paling tidak tendensi awal misalnya masih sangat kencang. Prabowo dan Gerindra dan semua partai tentu termasuk PKS pasti akan membaca itu. Dan nanti mungkin juga akan muncul koalisi-koalisi di luar prediksi akan bisa muncul juga. Seperti di DKI misalnya, di ujung juga itu, jelang subuh baru diputuskan, kemudian baru didaftarkan. Bisa jadi, asalkan ada dua ya terakhir saya ingin mengatakan, kalau Pilpres ini terjadi kompetisi sungguhan. Kalau kompetisi sungguhan itu yang saya harapkan, demokratis, ada kompetisi, petanya sangat dinamis, stabilitas, kartu-kartu Pilpres, kartu-kartu para calon sangat ditentukan elektabilitasnya. Tapi kalau jadi kompetisi semu, artinya yang di dalam pemerintahan ini ternyata sudah ada kesepakatan, sementara PKS dan Demokrat gagal mengusung, itu yang tidak kita inginkan. Ternyata hanya ada dua calon, kemudian ya yang menang siapa di antara itu juga tidak menarik. Semoga kita lihat adalah ada kompetisi, demokratis dan terpilihlah pemimpin yang terbaik, putri bangsa kita yang terbaik. Baik, meskipun masih sekitar 2 tahun lagi, tapi sudah menarik kalau kita membaca 2024. Terima kasih banyak Bang Daniel Anzar Simanjuntak, Mas Hanta Yuda, Bang Ahmad Fathul Bari untuk diskusi yang menarik malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Kami akan segera kembali saat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.